Terima kasih Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan Tuhan, hatiku tak
berikan kepada kami. Kami merindukan kesempatan ini Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih banyak ya Tuhan. Tuhan, kami akan memulaikan acara ibadah ini ya Tuhan. Kiranya kasih setia menyertai kami ya Tuhan. Engkau memberkati petugas-petugas ya, bayi WL, singer, pemain musik, beristimewa yang membawakan firman Tuhan ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu saja ya Tuhan. Kuasa kegelapan, kuasa iblis, kami yakin dan percaya kami telah patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau memberkati jemaat baik yang hadir maupun tidak sempat hadir ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan mulai acara ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semangat untuk memuji Tuhan. Semangat untuk memuji Tuhan. Kurang kencang saudara. Semangat untuk memuji Tuhan. Puji Tuhan sudah berasal di Gelora Bung Karno. Kita mau katakan ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Tak terbayang Tuhan kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku.
persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kita lebih dalam lagi untuk menerima firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau selalu ada bersama kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Yesus. Tiada yang mustahil bagi Engkau Yesus. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku
merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan aliran kuasa Tuhan. Oh Tuhan, memberkati kami, mengurapi kami. Terima kasih, dan kami percaya pujian yang kami naikkan kepada Allah Tuhan telah naik sebagai persembahan yang hidup, yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Pada saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami. Engkau berikan telinga seorang murid yang mau mendengar dengan baik. Kami menyiapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami Tuhan Yesus percaya firman Tuhan, berkat firman Tuhan akan jadi milik bagian kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara duduk. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan pada minggu yang lalu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum saya masuk pada bagian yang kedua, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya kembali mengingatkan saudara bahwa minggu kemarin saya berbicara tentang perlindungan Tuhan dan bagaimana kehidupan kita memang benar-benar sangat membutuhkan perlindungan Tuhan, sangat membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini tidak baik, tapi ketika kita berada dalam perlindungan Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Nah, pagi hari ini saudara, tentunya sebagai orang percaya, jangan kita merasa bahwa kita dilindungi oleh Tuhan dan selamanya kita ada dalam lindungan Tuhan. Saya mau katakan bahwa ada masa-masa di mana kita bisa keluar dari perlindungan Tuhan. Bangsa Israel dari Mesir, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menuntun mereka sehingga mereka boleh keluar dari tanah perbudakan. Lalu mereka mengalami banyak mujizat Tuhan. Tetapi sudah melihat dalam perjalanan mereka terkadang lepas dari perlindungan Tuhan. Keluar dari perlindungan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saya berbicara tentang keluar dari perlindungan Tuhan, saya kasih contoh kemarin ketika kita hujan, kita ada payung, dan sederas apapun itu hujan, maka kita tidak akan basah. Kenapa? Ada payung yang melindungi kita. Nah, orang yang keluar dari perlindungan Tuhan, dia memegang payung, tetapi payung dia pegang adalah payung yang sudah bocor. Nah, apa saja yang menyebabkan, yang membuat payung itu bocor? Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita membuka dalam kitab Ulangan pasal yang ke-33 ayat 27. Firman Allah berbunyi demikian, saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, gunakanlah. Dalam Mazmur pasal yang ke-71 ayat 7, demikian firman Tuhan, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Jadi bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan perlindungan. Misalnya seperti ini saudara. Kenapa kita seperti tanda ajaib bagi banyak orang? Ketika hujan, kita berjalan bersama-sama, ketika hujan kita tidak basah, tapi orang basah. Itu tanda ajaib kan? Ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, orang lain jatuh, orang lain lemah, kita tetap kuat. Kenapa? Karena ada perlindungan. Ada satu bapak saudara di kampung saya, sekarang sudah meninggal, beberapa tahun meninggal. Dia meninggal di usia yang cukup lanjut, kalau saya tidak salah mencapai 100-an tahun. Ini bapak ini sangat setia kepada Tuhan. Tidak ada waktunya tidak diberikan untuk Tuhan. Ada begitu banyak kesaksian yang dia alami dalam kehidupannya. Ketika dia pergi ke kebun untuk bekerja, maka terjadi hujan yang sangat deras. Dia berdoa kepada Tuhan,
supaya Tuhan menolong dia, supaya Tuhan melindungi dia, supaya dia bisa sampai di kebun dan dia bisa bekerja. Dan mujizat terjadi, saudara. Hujan yang deras di sekeliling dia tidak basah. Kenapa? Itu hujan tidak mengenai dia. Saudara ingat juga pada tahun 80-an ketika Bapak Maurice Rulo mengadakan KKR di Stadion Senayan. Itu di sekelilingnya hujan begitu deras, tetapi lingkungan stadion atau sekarang Istora Senayan itu tidak hujan. Itu merupakan firman Allah kata itu merupakan tanda ajaib, seperti tanda ajaib di mata orang. Itu seperti tanda ajaib. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan perlindungan kepada kita. Amin. Nah, saya berkata pagi hari ini, kita bisa keluar dari perlindungan Tuhan. Payung kita bisa bocor-bocor. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ada mungkin 4-5 hal yang saya ingin sampaikan. Kenapa kita keluar atau kenapa perlindungan kita, payung yang melindungi kita menjadi bocor. Yang pertama, kita cepat-cepat saudara, adalah melawan otoritas. Atau dalam Alkitab, dalam perjanjian lama juga disebut durhaka. Kita ingat bersama bangsa Israel ditolong oleh Tuhan, tapi karena mereka durhaka, mereka melawan Musa, mereka melawan Tuhan, sehingga perlindungan mereka, payung yang melindungi mereka menjadi bocor-bocor. Sehingga mereka dikalahkan musuh, mereka menghadapi keadaan yang sulit, sukar dalam perjalanan. Melawan otoritas saya coba menyampaikan dengan cepat nih. Pertama, kita melawan Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan kita tidak lakukan. Apa yang Tuhan firmankan kita tidak penuhi. Itu melawan otoritas. Firman Allah berkata, hiduplah setia, hiduplah benar. Kita tidak hidup setia, kita tidak hidup benar. Itu melawan otoritas. Hiduplah dalam kesucian, kekudusan. Tapi kita tidak mau hidup dalam kesucian, kita tidak mau hidup di dalam kekudusan. Maka itu melawan otoritas, melawan perintah-perintah Tuhan. Tapi ada otoritas-otoritas yang lain juga. Di rumah kita ada orang tua. Orang tua itu sebagai pemimpin, sebagai otoritas, sebagai anak-anak yang ada. Kalau orang tua memerintahkan sesuatu, menasihati sesuatu, ayo mari kita dengar. Sebab kalau kita melawan firman Allah kata umur kita tidak panjang. Kalau kita menghormati orang tua, umur kita panjang. Kalau kita menghormati orang tua, kita akan diberkati oleh Tuhan. Itu otoritas kita juga. Nah, otoritas yang lain, pemimpin kita. Kalau kita bekerja dalam gereja, ada otoritas. Tim pelayan ada pemimpin, di situ ada otoritas. Di dalam gereja ada gembala, itu otoritas. Maka kita juga harus menghormati. Itu yang akan menutup bolong-bolong dalam payung sehingga kita tetap terlindungi. Amin. Saudara lihat dalam Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara lihat, tunduklah, taatilah pemimpin-pemimpinmu, karena mereka berjaga-jaga dengan engkau. Pemerintah kita tunduk, kita taat, karena pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Dalam Bilangan pasal 20 ayat 24 firman Allah kata, Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meribah. Jadi Harun tidak tunduk kepada pemimpinnya. Harun tidak taat pada firman Tuhan, sehingga firman berkata, maka Harun tidak masuk ke tanah perjanjian. Dia mendurhaka. Dan banyak ayat lagi. Sebab itu saudara, supaya payung perlindungan kita tetap terjaga dengan utuh, tidak ada bolong-bolong, tidak ada kerusakan, maka yang pertama, taatilah pemimpinmu. Tuhan, otoritas yang ada dalam rumah, otoritas yang ada dalam negara,
otoritas dalam organisasi di mana kita berada, di mana kita bekerja dan lain sebagainya. Mari kita mau belajar tunduk, kita patuh, kita taat, kita dengar-dengaran. Yang berikut saudara, yang kedua, dosa yang membuat payung perlindungan kita menjadi bocor adalah dosa nenek moyang. Saudara, dalam Mazmur pasal 51 ayat 5 berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu kita mau tidak mau kita harus menyadari bersama bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, maka dosa itu mengikuti setiap kehidupan manusia. Nah, apabila dosa itu tidak dihentikan, apabila dosa itu tidak dilawan, di mana dia terus mengikat kita, mengikuti kita, maka dosa itu akan membuat kita jauh dari Tuhan, keluar dari perlindungan Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas dan seterusnya. Jadi tadinya kita dibebani oleh dosa nenek moyang. Tadinya kita telah memiliki gen dosa yang mengikuti kita. Oleh sebab itu terkadang kita tanpa sadar atau hal-hal yang secara spontanitas kita dapat melakukan dosa, melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Tuhan sudah menjamin dosa yang dapat membuat kita tidak dalam perlindungan Tuhan. Firman Allah berkata, itu Tuhan sudah tebus, Tuhan sudah tebus dengan cara yang luar biasa, dengan darahnya yang mahal. Kita telah dibebaskan oleh dosa nenek moyang. Sebab itu berusaha, saudara, kita lawan itu dosa. Kita manusia yang lemah. Terkadang spontanitas kita melakukan dosa, spontanitas kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita hindari, kita jauhi semuanya itu. Yang berikut, saudara, dosa yang berikut yang dapat membuat payung perlindungan itu menjadi bocor, kesombongan atau egoisme. Saudara yang saya kasih tahu, terkadang kita merasa apa-apalah, kita sombong-sombong sedikit, hasil dari apa yang saya sudah kerjakan, kan ini milik saya. Tapi firman Allah melarang hal itu, karena itu akan membuat kita tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, orang yang tidak berkenan kepada Tuhan akan menyebabkan dia keluar dari perlindungan Tuhan. Tembok perlindungan Tuhan akan menjadi roboh, akan menjadi runtuh kalau kita hidup di dalam kesombongan. Bukankah firman Tuhan berkata, kecongkakan atau kesombongan mendahului kehancuran. Nah, kalau kita dalam lindungan saudara, sekalipun itu hujan batu, sekalipun itu hujan yang api, hujan yang deras sekali, maka selagi ada payung perlindungan Tuhan, maka kita akan aman. Amen. Tapi sekalipun mungkin itu hanya gerimis, tapi kalau tidak ada payung, maka lama-lama kita akan basah. Lama-lama kita akan merasa kedinginan, bahkan dapat menyebabkan kita sakit. Amsal pasal yang ke-16 ayat 18 firman Allah berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara, apa yang kita punya? Firman Allah berkata, ada pujian berkata bahwa kita datang dengan tangan yang kosong, dengan telanjang. Kita akan kembali juga kepada Tuhan dengan tangan yang kosong, dengan telanjang. Apa yang mau dibanggakan, saudara? Kalau Tuhan memang memberikan sesuatu kepada kita, kalau Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, puji Tuhan, kita syukuri itu. Tapi bukan untuk membuat kita merendahkan orang lain oleh karena kecongkakan, oleh karena kesombongan. Kalau Tuhan mempercayakan sesuatu berkat kepada kita, jangan itu menjadikan kita menjadi orang yang tinggi hati, memandang orang rendah.
Karena firman Allah berkata, itu adalah awal dari kehancuran. Yakub pasal 6 bagian B. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah benci orang yang sombong. Kalau orang biasa-biasa mengalami kejatuhan, maka orang bersimpati. Bahkan ada begitu banyak orang yang mungkin mengulurkan tangan untuk menolong. Tapi kalau orang yang congkak, kalau orang yang tinggi hati mengalami kejatuhan, maka yang ada caci maki, yang ada kutukan, yang ada orang makin memojokkannya. Tapi kalau anak Tuhan yang mengalami, maka pasti banyak orang yang akan mengangkat. Dan yang pastinya Tuhan akan cepat mengangkat dia. Kenapa? Karena Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Amin, saudara. Orang yang rendah hati pasti diangkat oleh Tuhan. Kalau kita mengalami hal-hal yang berat dalam hidup, maka Tuhan berkuasa untuk mengangkat kita. Tuhan berkuasa untuk membawa kita diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan kembali. Tapi kalau orang yang congkak, yang tinggi hati, Tuhan sendiri akan menurunkan dia. Tuhan sendiri akan menjatuhkan dia. Yang berikut, saudara, dosa yang dapat membuat payung perlindungan kita, tembok perlindungan kita bisa runtuh, bisa bocor. Adat istiadat atau tradisi. Matius pasal 15 ayat 2-3. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus pada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Yang utama, kita harus taat. Kita harus melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan adat istiadat yang ada. Karena ini khotbah saya suka taruh di YouTube, saudara. Ada jemaat yang tidak hadir, bahkan ada orang-orang yang suka menonton. Karena saya lihat setiap minggu ada, selain jemaat ada banyak yang menonton. Maka saya tidak menyebut suku yang terkadang melanggar firman Tuhan demi adat istiadat. Ini saya dibully lagi. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, salah satu contoh adat istiadat yang dilakukan melanggar firman Tuhan, terkadang adat istiadat yang diutamakan dari firman Tuhan. Kalau adat dibela-belain, apapun dilakukan demi melakukan adat. Tetapi tentang firman Tuhan, terkadang dia baik. Terkadang beribadah kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, membangun doa dengan Tuhan, itu ditiadakan atau diabaikan demi karena adat istiadat yang ada. Allah tidak suka, saudara. Allah tidak suka. Tidak semua adat itu berdosa, saudara. Tidak semua adat berdosa. Tidak semua adat itu tidak baik. Ada adat memang yang menjurus ke okultisme, itu memang betul-betul sudah dosa. Tapi ada adat yang bagus. Tetapi ketika adat kita sudah dahulukan, Tuhan yang kita nomor duakan, maka adat itu pun jadi tidak bagus. Yang pertama, kita utamakan Tuhan dulu. Setelah itu, kalau ada adat-adat yang harus kita ikuti, nggak apa-apa, kita mengikutinya. Saudara, kami di Minahasa pun ada adat istiadat yang terkadang itu yang utama dari kita beribadah kepada Tuhan untuk kelompok-kelompok tertentu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Allah berkata, kamu demi adat, kamu tidak melakukan perintah Tuhan. Itu tidak baik. Itu tidak boleh. Murid-murid hanya tidak cuci tangan, baru makan kamu sudah marah, kamu sudah menentang mereka, kamu sudah katakan mereka telah melanggar adat istiadat nenek moyang. Tetapi kamu sudah makan belum berdoa? Kira-kira kalau Tuhan balik kan,
Murid-murid dimarah karena tidak cuci tangan, mereka makan. Tapi kalau Tuhan balik, tapi kamu cuci tangan, makan tapi tidak berdoa. Terkadang saya sudah sampai 2 kali berdoa kalau makan. Saya sudah berdoa, baru saya ambil ikan. Saya sudah berdoa belum ya? Daripada saya tidak berdoa sudah makan, saya doa lagi. Tuhan Yesus berkata, amin. Saking saya ingin supaya saya berdoa, saya makan betul saya ada berdoa. Terkadang nasi sudah di mulut, saya tanya, sudah saya berdoa belum? Saya tahan dulu, saya belum kunyah, saya belum telan, saya berdoa lagi. Padahal nasi sudah di mulut. Kenapa? Saking saya ingin supaya saya berdoa, saya makan betul-betul saya ada berdoa. Saya lihat sudah senyum, pasti melakukan yang sama kan dengan saya. Itu bagus, berarti ada rasa benar kita mau mengutamakan Tuhan. Ada rasa bersalah ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, ketika kita tidak mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, biarlah bagian-bagian ini. Jangan sampai, masih banyak hal lagi tentunya. Tapi ini bagian-bagian yang besar yang dapat merusak payung perlindungan kita, sehingga kita tidak terlindung lagi. Kita tidak mengalami lagi perlindungan. Filsafat atau logika, teologi liberal itu bagian yang terakhir yang terkadang merusak perlindungan Tuhan. Dan begitu banyak orang segala sesuatu harus masuk di akal. Ini masuk di akal enggak? Ini sesuai dengan pikirannya. Itu sangat berbahaya. Kolose pasal 2 ayat 8 ayat yang terakhir. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi filsafat dunia, teologi liberal, jangan menawan kita sehingga kita mengabaikan firman Tuhan, sehingga Tuhan tidak melindungi kita. Seorang pekerja, saya sudah sering sampai ke sini, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau telah membelah laut Kulsum sehingga bangsa Israel bisa berjalan di daratan dan mereka bisa menyeberang laut Kulsum. Seorang tokoh liberal lewat, dia tepuk ini anak muda itu di dalam, Dek, salah, kamu salah berdoa. Waktu bangsa Israel menyeberang laut Kulsum, itu airnya lagi surut sehingga airnya cuma semata kaki. Anak muda ini berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat mujizat-Mu Tuhan, sehingga air yang semata kaki dapat menenggelamkan kereta dan kuda dan orang-orang Mesir. Itu orang liberal, dia sudah tahu bilang apa. Pakai akal. Bahwa tidak mungkin laut terbelah, tidak mungkin air terpisahkan di tengah lautan. Itu tidak mungkin. Itu orang yang pakai logika. Jangan ini yang menawan kita sehingga kita tertawan dan kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, kata firman Tuhan. Kita harus percaya pada hal-hal yang luar biasa. Kita harus percaya pada perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara yang dapat menolong kita, yang dapat memberkati kita. Bukan pakai akal, saudara. Itu yang akan menawan sehingga perlindungan Tuhan tidak akan kita alami. Oh, kata dokter ini tidak mungkin sembuh. Ya kata dokter, tapi kata Tuhan mungkin bisa sembuh. Kata ekonom ini masih sukar, tapi kata firman Tuhan, kamu menabur pasti kamu menuai. Amin. Oh, kata orang ini masa-masa di mana ada pergolakan politik dalamnya. Kata Tuhan, kamu akan diam di negeri yang tenang, yang aman. Kita percaya firman Tuhan. Kalau kita pakai akal kita akan hidup dalam ketakutan sehingga perlindungan Tuhan jauh dari kita. Puji nama Tuhan, saudara. Kiranya firman Tuhan akan memberkati kita pada pagi hari ini sehingga perlindungan Tuhan yang kita sudah dengar minggu kemarin betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saya katakan, saya sudah sampaikan firman Tuhan pada minggu yang kemarin, tapi mungkin saudara merasa, Tuhan, kok saya ada hal-hal yang saya tidak merasa saya dilindungi. Mungkin ada bolong-bolong payung, saudara, ada bolong-bolong. Kita tampal dengan firman Tuhan. Mungkin terjadi itu karena kita sombong, terjadi karena kita tidak tunduk pada otoritas, itu terjadi karena kita memakai akal pikiran, atau terjadi karena kita lebih kuat dengan adat istiadat, sehingga payung-payung kita banyak bolongnya. Tapi
bisa mengatakan pagi hari ini tidak ada lagi payung yang bolong. Kenapa? Karena kita telah tambal dengan firman Tuhan. Kita mau berjalan, kita mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan memberkati kita. Nah, saudara yang saya kasih tahu Tuhan, saya akan menyampaikan pengumuman bahwa pada minggu yang lalu Pak Michael Bumona tidak hadir bersama dengan kita. Mereka